Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa berjumpa dengan kami di channel Kang Sofa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara terkait dengan persetujuan bangunan gedung ya, atau yang dulu biasanya lebih dikenal dengan istilah IMB atau izin mendirikan bangunan ya. Mudah-mudahan dari materi ini bisa sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman yang misalkan masih awam dalam hal terkait dengan IMB atau PBG ini ya. Untuk yang sudah paham, ini bisa menjadi sharing bersama saja ya. Barangkali ada yang memberikan masukan juga tidak apa-apa gitu ya. Di kesempatan kali ini untuk part 1 pembahasan tentang PBG atau persetujuan bangunan gedung, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa itu PBG itu sendiri, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian pentingnya PBG itu untuk apa, kemudian di part berikutnya tahapan-tahapannya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan akan saya sering bahas di channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya ya. Apa itu PBG atau persetujuan bangunan gedung, atau yang dulu lebih dikenal dengan IMB? Jadi PBG itu yaitu proses legal yang harus dilakukan oleh pemilik atau pengembang sebelum melakukan atau sebelum memulai proyek pembangunan gedung baru gitu ya. Persetujuan ini diberikan oleh pemerintah setempat dan biasanya mencakup verifikasi bahwa desain gedung itu sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa gedung tersebut aman untuk digunakan. Persetujuan ini sangat penting agar gedung yang dibangun sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Ada sedikit hal yang berbeda dari istilah sebelumnya, yaitu IMB kemudian sekarang menjadi PBG atau persetujuan bangunan gedung. Dapat yang saya pahami, untuk sebelumnya itu IMB atau izin mendirikan bangunan itu cenderung hanya untuk bangunan-bangunan yang baru akan dibangun begitu ya. Artinya bangunan itu belum ada begitu. Nah, kalau yang sekarang persetujuan bangunan gedung ini baik untuk bangunan yang baru akan dibangun atau bangunan yang sudah ada pun itu bisa untuk mengajukan permohonan PBG ini atau persetujuan bangunan gedung. Jadi lebih luas ya cakupannya. Jadi saat ini misalkan teman-teman ada yang baru mau akan membangun satu gedung bangunan, kemudian mengajukan permohonan PBG, yaitu sama dengan dulu istilahnya mengajukan permohonan IMB gitu ya, artinya untuk bangunan yang belum ada. Tapi saat ini untuk PBG ini, ketika teman-teman misalkan sudah ada bangunan, sudah punya rumah misalkan atau ruko, toko gitu ya, kemudian bangunannya sudah ada, untuk saat ini pun itu bisa teman-teman ternyata kemudian mengajukan permohonan PBG atau persetujuan bangunan gedung ya. Itu yang saya pahami ya. Kalau ada yang salah silahkan mau dikoreksi untuk yang lebih tahu. Jadi itu sedikit perbedaan antara IMB dengan PBG itu yang saya pahami. Kemudian untuk PBG ini pentingnya untuk apa sih gitu ya, PBG ini atau
persetujuan bangunan gedung ini. Ya. Jadi persetujuan bangunan gedung atau PBG ini sangat penting teman-teman, karena hal ini akan memastikan bahwa bangunan gedung yang dibangun itu sesuai dengan standar keselamatan dan kelayakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang ya. PBG juga membantu melindungi kepentingan pemilik gedung sendiri sebetulnya dan penghuninya, karena menjamin bahwa bangunan tersebut aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Jadi ketika mematuhi betul-betul dari yang disyaratkan, itu sebetulnya akan menjamin keselamatan dan keamanan dari pemilik maupun penghuni bangunan itu sendiri sebetulnya. Jadi bukan kok kemudian dianggap mengada-ada atau bagaimana, tapi demi kepentingan pemilik gedung dan penghuni sendiri sebetulnya. Ya, kemudian selain itu PBG juga berperan dalam menjaga tata ruang dan estetika kota ya. Ini kembali kepada kebijakan masing-masing daerah, masing-masing kabupaten. Jadi di tiap masing-masing kota atau kabupaten itu biasanya punya tata ruang tersendiri gitu ya. Untuk daerah kawasan perumahan itu wilayahnya mana-mana saja, kemudian wilayah industri, kemudian pertanian gitu ya. Itu masing-masing kota biasanya memiliki tata ruang tersendiri ya, yang sudah disepakati dan diundang-undangkan begitu ya. Sehingga tiap-tiap kabupaten kota itu beda-beda sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan teman-teman ada yang mau membangun ruko gitu ya, misalkan toko, ya harus dicek dulu tata ruangnya, apakah lokasi tersebut masuk tidak untuk kategori pembangunan ruko atau toko di tata ruang gitu ya, di tata ruang kotanya. Dan sampai kemudian teman-teman ada yang misalkan membeli tanah, tujuannya mau buat pinginnya gitu ya, buat toko, tapi ternyata di situ misalkan wilayahnya di tata ruangnya untuk pertanian misalkan gitu. Ya, tidak cocok, artinya tidak bisa dibangun toko di situ misalkan gitu. Ya, jadi harus dilihat dulu tata ruangnya. Artinya di sini PBG berperan dalam menjaga tata ruang dan estetika kota, sehingga kota atau kabupatennya itu bisa lebih teratur di tata kotanya, tidak semrawut, tidak acak-acakan gitu ya, tergantung tata ruangnya masing-masing, sehingga memastikan bahwa pembangunan gedung tidak merusak lingkungan dan keindahan kota. Dengan demikian PBG ini mampu membantu memastikan pembangunan gedung yang berkualitas dan aman untuk kepentingan masyarakat tentunya. Dan arti penting yang lain dari PBG ini, secara khusus PBG juga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan bencana terkait bangunan gedung ya, seperti runtuhnya bangunan, kebakaran atau kerusakan akibat gempa bumi gitu. Karena di syarat-syarat PBG itu sangat detail ya. Nanti di bagian-bagian berikutnya, di part-part berikutnya insya Allah akan saya bahas seperti apa saja begitu ya. Sehingga harapannya ketika mematuhi peraturan ini dalam mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung, ketika dipatuhi dan diikuti sesuai dengan arahan, itu akan betul-betul bisa membantu menjaga dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan ke depannya. PBG juga dapat mampu membantu mengoptimalkan penggunaan lahan dan memastikan bahwa bangunan gedung yang dibangun dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuni.
Selain itu, PBG juga dapat memfasilitasi penerapan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam pembangunan gedung. Karena di aturannya juga nanti ada berapa persen untuk ruang terbuka hijaunya, kemudian maksimal bangunannya berapa persen dari lahan, itu semuanya ada aturannya tersendiri. Nah, diharapkan sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan dari bangunan gedung. Dalam keseluruhan, PBG ini penting untuk menjamin pembangunan gedung yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Begitu, teman-teman. Jadi sangat penting. Di sisi lain, kaitan dengan PBG ini juga bangunan yang memiliki PBG atau IMB dalam hal jual beli yang ada kaitannya dengan bank, ini juga biasanya akan sangat berpengaruh ya, baik itu dari harga maupun dari persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh pihak bank. Kemudian bangunan apa saja sih yang memerlukan PBG? Sebetulnya sebagian besar jenis bangunan gedung itu yang memerlukan PBG, memerlukan persetujuan bangunan gedung ya sebelum pembangunan dapat dimulai. Ya, yang paling ideal ya sebelum pembangunan dimulai. Ya, walaupun untuk saat ini untuk bangunan yang sudah ada pun itu bisa mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung. Dan hal ini termasuk bangunan gedung komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, kantor ya, atau apartemen maupun bangunan gedung publik seperti rumah sakit, sekolah, atau pusat seni. Nah, selain itu, PBG juga dibutuhkan untuk pembangunan gedung industri seperti pabrik atau gudang dan bangunan gedung infrastruktur seperti jembatan, bendungan, atau tower pemancar. Ya, dalam beberapa kasus, bangunan gedung yang lebih kecil seperti rumah tinggal atau ruko juga memerlukan PBG, tergantung pada regulasi setempat dan ukuran bangunannya tentunya. Dalam keseluruhan, PBG harus diperoleh untuk hampir semua jenis bangunan gedung yang dibangun di wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu ininya. Kemudian bagaimana tahapan pengajuan IMB atau PBG ini atau persetujuan bangunan ini? Ya, insya Allah akan saya bahas di part keduanya ya. Sehingga jangan lupa subscribe di channel Kang Sofa. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk saya secara pribadi dan teman-teman semuanya ya, kaitan dengan pembahasan tentang PBG atau persetujuan bangunan gedung ini. Sampai jumpa di tahap berikutnya teman-teman. Saya akhiri untuk part 1 ini. Untuk tahapan pengajuan PBG nantikan di part keduanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.